saya sebagai minoritas dan saya dikelilingi oleh suara yang mayoritas, di mana misalnya yang A ini adalah benar dan yang B ini salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Elizabeth Aritonang dari 5 IKP 2 dengan NIM 11012100050 ingin menjelaskan mengenai pengaruh media. Kenapa saya ingin menjelaskan pengaruh media? Karena media ini dapat menjadi pembentuk publik. Media dapat mengkonstruksi kejadian ataupun kepentingan. Media massa dapat dan mampu melipat gandakan pesan. Kenapa? Karena informasi mengenai kebohongan akan menjadi kebenaran bila terus-menerus diterima oleh kita. Lalu ada di mana ada dua macam media. Kenapa? Menurut McLuhan tahun 99 adalah pertama media panas, yaitu media yang memaksa makna kepada pembaca surat kabar dan pendengar radio. Lalu media dingin, apa itu media dingin? Adalah media yang membebaskan pemirsa atau penonton atau pendengar itu dari paksaan. Lalu ada teori uses and effect. Kenapa? Karena uses and effect ini adalah yang aktif medianya. Karena yang memberikan medianya yang memberikan terpaan. Jadi medianya yang aktif untuk kita terima. Lalu ada uses and gratification. Kenapa? Karena di sini yang aktif adalah kitanya sebagai pemirsa, penonton ataupun pembaca ya yang menerima media ini. Jadi kita yang terus-menerus mencari kebenaran, mencari berita. Itulah kenapa uses and gratification. Ini dapat membuat efektifnya hoax. Kenapa? Karena kita sebagai pemirsa, kita yang terus mencari media tersebut, kita yang terus mencari informasi tersebut, meskipun itu hoax, meskipun itu tidak benar, namun karena pemirsanya yang mencari terus menerus, itulah yang menjadikan hoax itu efektif. Lalu saya akan menjelaskan mengenai teori. Ada satu teori yang akan saya jelaskan oleh Elisabeth Noelle Neumann, yaitu seorang ilmuwan sosial dari Jerman yang terkenal karena mengembangkan teori spiral of silence. Kenapa? Teori ini menyajikan konsep tentang bagaimana individu cenderung menahan diri untuk menyuarakan pendapat yang dianggap sebagai minoritas karena takut akan diisolasi atau terisolasi dari pendapat-pendapat yang mayoritas. Itulah mengapa teori spiral of silence ini adalah teori di mana kita sebagai pemirsa, kita sebagai orang yang menerima berita lebih cenderung diam karena di sekeliling kita sudah banyak pemirsa atau pendengar atau penerima berita yang mayoritas. Misalnya saya sebagai minoritas dan saya dikelilingi oleh suara yang mayoritas, di mana misalnya yang A ini adalah benar dan yang B ini salah, dan saya memegang kebenaran di A, tapi karena semuanya berpatokan pada B, itulah yang membuat saya diam. Karena itu teori ini adalah namanya teori spiral of silence. Kenapa nih? Di sini saya akan menjelaskan kenapa. Karena takut akan isolasi sosial atau konsekuensi lainnya. Karena takut terkucilkan, karena saya tetap memegang kebenaran, takut saya dihindari oleh orang-orang, takut saya dijauhkan gitu, takut diejek. Itulah kenapa spiral of silence ini menjadi teori media, teori pengaruh media. Berikut adalah penjelasan lebih detail lagi tentang teori spiral of silence, di mana opini dominan. Menurut teori ini, individu cenderung menyuarakan pendapat yang dianggap sebagai mayoritas atau opini yang mendominasi dalam masyarakat. Kenapa? Seperti yang tadi saya bilang, teori spiral of silence ini kita
kita takut menyuarakan pendapat kita sendiri karena kita takut dikucilkan, dijauhkan oleh orang-orang yang pendapatnya berbeda dari kita. Gitu. Mereka merasa lebih nyaman untuk mengungkapkan pandangan yang sejalan dengan norma sosial yang diterima secara luas. Lalu kedua, takut isolasi. Noel Newman ini mengamati bahwa individu yang merasa pendapat mereka bertentangan dengan opini, mayoritas cenderung merasa takut akan isolasi sosial. Seperti yang tadi saya bilang, takut dijauhkan, takut terkucilkan, seperti itu. Lalu mereka khawatir akan dikejam, diabaikan, atau dikucilkan oleh orang lain jika mereka menyuarakan pendapat yang berbeda. Spiral of silence ini, konsep spiral merujuk pada proses di mana opini yang dianggap sebagai mayoritas semakin mendominasi ruang publik, sedangkan opini minoritas semakin tenggelam atau menjadi lebih diam. Dalam spiral ini, individu yang merasa berbeda cenderung merasa terisolasi dan memilih untuk berdiam diri, sementara opini mayoritas semakin diperkuat dan lebih terlihat, seperti itu. Teori spiral of silence ini memberikan wawasan yang penting tentang dinamika komunikasi publik dan bagaimana norma-norma sosial dapat mempengaruhi perilaku individu dalam menyuarakan pendapat mereka. Sekian penjelasan dari saya mengenai teori spiral of silence menurut Elizabeth Noel Newman. Kurang lebihnya mohon maaf. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih.